Masya Allah banget. Ana mau terima kasih banyak sama ente, mau balas jasa ente bingung. Ana nggak bisa kasih apa-apaan. Cuma Ana punya sesuatu benda yang sangat berharga. Lampu, teman-teman. Lampu ajaib atau lampu Aladin. Yang di dalam lampu tersebut, teman-teman, ada jinnya, ada khadamnya. Jadi teman-teman pasti tahu itu, kalau teman-teman yang sudah pernah menonton film Jin dan Jun, lampu Aladin, yang apabila digosok itu keluar jinnya. Jadi jinnya ini, teman-teman, akan memberikan apapun yang diminta oleh orang yang memegang lampu tersebut, teman-teman. Ternyata kisah ini pun ada juga di dalam kisahnya mereka dari golongan para habaib ini, teman-teman. Jadi lampu Aladin itu benar-benar ada, teman-teman. Lampu, kayak lampu Aladin begitu kalau kata kita. Kayak semacam lampu begitu. Aduh. Ini lampu ada khadamnya ya Habib. Ada khadamnya. Antum kapan perlu panggil khadam ini, dia nurut sama antum. Oke. Dia nurut sama yang megang lampu ini. Ini hadiah buat antum dari anak-anak, ngerasa umuran nggak lama lagi. Meninggal. Dibawa. Ini lampu dibawa. Dites sama nih Habib. Oh, langsung dites oleh Habibnya, teman-teman. Lampu yang diberikan oleh seseorang tadi. Masih di Mekah nih. Dites. Suruh keluar jinnya. Keluar ini jin. Jadi kayak Aladin tuh emang ada kayak Aladin. Begitu. Memang ada. Jin nurut. Dia bilang, "Syuf, yaljan, wahai jin. Ana mau minta permintaan, ente bisa gak? Insya Allah," kata dia, "saya akan kabulin." Ya, kalau kemarin teman-teman kita mendengarkan cerita dari seorang Habib, teman-teman, ada seseorang yang tidak sengaja tersandung tongkat ajaib berubah menjadi batu aki, teman-teman. Ada dua orang, yang satu berubah menjadi batu aki, yang satu lagi berubah menjadi ikan. Nah, sekarang muncul lagi nih teman-teman cerita seorang Habib yang memiliki lampu Aladin, lampu ajaib yang ada khodamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Entah sampai kapan teman-teman? Entah sampai kapan orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW, yang mengaku sebagai para habaib dari golongan Bani Balawi ini, teman-teman, mereka entah sampai kapan berhenti menceritakan kisah-kisah dongeng, kisah-kisah kurafat kepada umat Islam. Kisah-kisah dongeng pun, teman-teman, mereka klaim itu adalah kisah nyata. Seperti video sebelumnya yang sudah kita reaksi. Seorang Habib menceritakan ada seseorang yang tidak sengaja tersandung tongkat ajaib. Lalu, teman-teman, orang yang tersandung tadi berubah menjadi batu aki. Itu bagaimana ceritanya, teman-teman. Dan satu orang lagi yang tersandung berubah menjadi ikan. Ini semua adalah kisah dongeng. Ada juga kisah Habib, teman-teman, yang menyatakan bahwa mereka bisa keluar masuk surga. Sepulang dari surga, Habibnya capek, minta dipijitin kakinya kepada anaknya. Ada yang bisa terbang lah. Ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang bisa menurunkan hujan susu. Subhanallah, semua cerita-cerita mereka ini adalah kisah-kisah dongeng, tetapi diklaim itu adalah kisah nyata, teman-teman. Ada juga kisah Habib, teman-teman, yang memiliki beberapa orang anak, lalu anaknya itu disuruh terbang satu persatu. Waduh. Dan anehnya, masih banyak umat Islam di Indonesia ini yang percaya kepada mereka. Nah, kali ini, teman-teman, ada video lagi dari seorang Habib yang bercerita bahwa seorang Habib tersebut memiliki lampu ajaib atau lampu Aladin. Mungkin bagi teman-teman yang pernah menonton film Jin dan Jun, nah seolah-olah seperti itulah lampunya. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di Mekah itu ada satu orang habaib dari bangsa bin Yahya. Bangsa bin Yahya, seorang habaib. Di Mekah itu ada orang tua yang udah sakit. Oke. Bukan habaib, orang Arab biasa yang sakit, tapi nggak ada yang ngurus. Biasa. Jadi yang bin Yahya ini yang ngurusin, disiapin makanannya, diurusin, udah sakit. Baik banget nih Habib bin Yahya. Jadi Habib bin Yahya ini, teman-teman, sangat baik sekali kepada seorang bapak-bapak, seorang syekh, orang Arab yang bukan keturunan Nabi yang sakit, maka Habib inilah yang mengurusinnya, teman-teman. Dikasih makan, dirawat, sampai bapak-bapak ini meninggal dunia. Ini
Syekh yang orang Arab tadi karena diperlakuin baik sama bin Yahya, dia bilang, "Syuf ya Sayyid, antum sudah baik sama ana. Masya Allah banget. Ana mau terima kasih banyak sama ente, mau balas jasa ente bingung. Ana nggak bisa kasih apa-apaan, cuma ana punya sesuatu benda yang sangat berharga. Lampu." Apa itu? Kayak lampu Aladin Lampu. gitu kata kita dia. Lampu Aladin, teman-teman. Jadi Habib ini, teman-teman, dihadiahkan oleh Syekh tadi yang sakit tadi sebuah lampu Aladin. Ya, lampu Aladin yang seperti kita ketahui, teman-teman, kalau digosok lampunya itu keluar jinnya, keluar khadamnya. Semacam lampu begitu. Ini lampu ada khadamnya ya Habib. Antum Ada kapan khadamnya. perlu panggil khadam ini, dia nurut sama antum. Dia nurut sama yang megang lampu ini. Ini hadiah buat antum dari anak-anak ngerasa umurnya nggak lama lagi. Meninggal. Dibawa. Ini lampu dibawa. Dites sama nih Habib. Oke. Oh, langsung dites, teman-teman. Langsung dipanggil khadam dari lampu tersebut. Waduh, langsung keluar jinnya. "Saya beri 3 permintaan," kata jinnya. Ya, kalau dalam film-film kan seperti itu, teman-teman. Bahkan juga sempat, teman-teman, ada filmnya pada tahun berapa ya? Bagi teman-teman yang kelahiran tahun 90-an pasti tahu dengan film Jin dan Jun. Jadi kisahnya mirip-mirip dengan kisah Habib ini, teman-teman. Jadi seorang pemuda yang bernama Jun menemukan sebuah lampu ajaib, teman-teman, lalu digosok lampunya, keluar khadamnya, Om Jin. Jadi Jun ini berteman dengan jin. Jun ini bisa meminta apapun kepada jinnya. Apapun yang diinginkan oleh si Jun, maka Om Jin ini mengabulkannya, teman-teman. Nah, apakah seperti ini kisahnya? Mari kita dengarkan. Masih di Mekah nih. Dites. Suruh keluar. Dites. Keluar ini jin. Jadi kayak Aladin tuh emang ada kayak Aladin begitu. Ya. Waduh. Jadi teman-teman, kayak Aladin itu memang ada kata Habibnya, teman-teman. Aduh. Atau jangan-jangan film Aladin yang pernah kita tonton itu adalah Habib ini, teman-teman. Habib bin Yahya ini. Atau mungkin juga film Aladin ini terinspirasi dengan kisah nyata Habib ini, teman-teman. Kisah nyata. Jin nurut. Dia bilang, "Syuf, yal jan, hey, wahai jin. Hai jin. Ana mau minta permintaan, ente bisa gak? Insya Allah," kata dia, "saya akan kabulin." Apa permintaannya? Dia mau tes yang paling, dan jin ini punya kemampuan yang dahsyat ya. Orang-orang yang tahu jin pasti tahu itu. Orang-orang yang tahu jin pasti tahu itu. Jadi jin ini memiliki kemampuan yang dahsyat ya. Dia bilang, "Tolong bawakan ana 1 peti harta karun Persia yang ada di lautan Persia." Coba itu bisa gak? Waduh. Ini jin ngilang. Dia langsung ambilin 1 peti begitu, yang isinya tuh barang-barang berharga manusia. 1 peti barang-barang berharga manusia. Harta karun dari lautan Persia, teman-teman. Waduh, cerita ini. Dihadirin di depan dia. Anda pernah ngomong sama orang mantan kejawen, beneran kayak gini ada. Loh, kok kejawen perginya? Saya dulu hobi, jin itu dahsyat kata dia. Punya kemampuan yang sangat-sangat luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 27, sesungguhnya dia, yakni iblis dan para kabilahnya. Jadi teman-teman, iblis ini dan para kabilahnya ini, teman-teman, adalah dari bangsa jin. Melihat kamu dari tempat kamu yang tidak bisa melihat mereka. Jadi teman-teman, antara kita manusia dengan jin ini hidup berdampingan, tetapi berbeda dimensi, teman-teman. Secara fitrahnya kita tidak bisa melihat mereka, tetapi mereka bisa melihat kita. Nah, barang siapa yang mengaku bisa melihat wujud jin dalam wujud aslinya, perkataan Imam Syafi'i, teman-teman, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya, maka tertolak syahadatnya, tertolak kesaksiannya, kecuali seorang nabi. Jadi teman-teman, orang yang bisa melihat jin itu hanyalah para nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat, teman-teman. Atau para walinya yang mendapatkan karomah. Jadi selain nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah atau para wali yang diberikan karomah oleh Allah, tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Kecuali jin tersebut yang bertasyakul. Memang ada sebagian jin, teman-teman, yang mampu mewujudkan dirinya, menampakkan dirinya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Cuman teman-teman, ini adalah wujud tasyakulnya jin, bukan wujud aslinya jin, teman-teman. Atau kalau ada orang yang mengaku sering melihat penampakan, bisa jadi orang itu adalah orang yang terkena gangguan jin dan orang itu perlu diruqyah, teman-teman. Tetapi teman-teman, kalau kita dengarkan kisah dari kalangan para habaib ini, teman-teman, hal-hal seperti ini nggak berlaku bagi mereka.
Bahkan teman-teman, jangankan melihat jin, jangankan memiliki khodam jin seperti yang dia ceritakan tadi. Ada juga kisah yang diceritakan oleh Habib Bahar bin Smith, seorang Habib mampu mengusir malaikat mungkar nangkir di alam kubur. Waduh, ini kan gila lagi. Jangankan jin, malaikat mungkar nangkir pun diusir, teman-teman. Diusir oleh Habibnya karena terganggu, karena di sebelah makam Habib ini, teman-teman, ada makam orang fasik. Ini diceritakan oleh Habib Bahar bin Smith. Jadi, makam orang fasik ini didatangi oleh malaikat mungkar nangkir, disiksa. Jeritannya ini, teman-teman, mengganggu Habib yang satu lagi, yang di sebelah makam orang fasik. Habibnya ini, teman-teman, datang ke makam orang ini dan mengusir malaikat mungkar nangkir. Ini semua adalah kisah khurafat, teman-teman. Bisa pula Bahar bin Smith menceritakan kisah ini. Taunya dari mana? Dari mana taunya Bahar bin Smith ini, Habib ini mengusir malaikat mungkar nangkir? Oh, dapat dari kitab. Oke, yang menulis kitab ini taunya dari mana? Ini semuanya dongeng, teman-teman. Akidah kita Islam tidak bisa berdasarkan kisah-kisah dongeng seperti ini. Inilah kisah khurafat yang sering saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ini adalah kisah yang merusak akidah kita umat Islam. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu video saya, teman-teman. Video saya yang mereaksi tentang kisah Habib yang memiliki khodam jin, yang memiliki lampu ajaib atau lampu Aladin, teman-teman. Ngapain ceritain kisah ini, teman-teman? Kisah jin. Di dalam tubuh kita sendiri, teman-teman, ada syaitannya, ada jinnya. Sesuai dengan sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Inna syaitana yajri minal insana majradam. Sesungguhnya di dalam aliran darah anak cucu keturunan Adam, ada setannya, mengalir setan di dalam aliran darah kita. Jadi ngapain? Ini orang kisahnya kisah ngelantur semua. Oke lah teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Maisa Putra, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.